Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yona Rofika Mia Argistina dengan NIM 314020000161 dari kelas A1 E3. Saya di sini akan memenuhi tugas UTS mata kuliah akuntansi dasar yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Hajah Indri Kartika, SE, MSI, AKCA. Sebelumnya, saya akan menjelaskan latar belakang Unisula. Universitas Islam Sultan Agung atau Unisula didirikan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung atau YBWSA pada tanggal 16 Zulhijjah 1381 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 20 Mei 1962 Masehi. Nama Sultan Agung diambil dari nama Sultan Agung yang merupakan salah satu pahlawan nasional yang sangat berjasa bagi bangsa Indonesia. Sultan Agung mempunyai nama lengkap Adi Prabu Hayokrokusumo yang lahir di Kota Gede, Kesultanan Mataram pada tahun 1593. Sultan Agung merupakan Sultan ketiga Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Universitas Islam Sultan Agung ini merupakan perguruan tinggi swasta tertua di Jawa Tengah. Unisula ini juga termasuk PTS terbaik yang sudah berakreditasi A. Saya akan menjelaskan tentang konsep atau teori jurnal umum, transaksi, buku besar, dan neraca saldo. Pengertian jurnal umum. Jurnal umum merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat sejumlah transaksi keuangan yang muncul dalam periode waktu tertentu. Fungsi jurnal umum. 1. Fungsi historis. Fungsi historis artinya jurnal umum bisa digunakan sebagai sebuah catatan yang di dalamnya mencatat bukti transaksi keuangan secara berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Fungsi mencatat. Selama ini, jurnal umum dimanfaatkan sebagai media untuk mencatat transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan secara terperinci dan lengkap. 4. E3. Fungsi analisis. Jurnal umum juga berfungsi untuk menganalisis transaksi dan menentukan akun mana yang harus didebit ataupun yang harus dikredit. Fungsi instruktif. Fungsi instruktif artinya memberi perintah untuk memposting ke buku besar, baik yang didebit ataupun yang dikredit, sesuai hasil analisis dalam jurnal. Fungsi informatif. Yang terakhir, jurnal umum juga berfungsi untuk memberikan keterangan seputar transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan secara jelas dan apa adanya. Tujuan jurnal umum. Jurnal umum dibuat oleh perusahaan dengan tujuan untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan pencatatan dampak ekonomi yang ditimbulkan dari sejumlah transaksi keuangan. Bentuk dari jurnal umum. 1. Tanggal. 2. Nama akun. 3. Referensi. 4. Debit. Dan yang terakhir, kelima adalah kredit. Pola pencatatan transaksi. Pola pencatatan transaksi dalam jurnal diatur dalam sebuah mekanisme debit dan kredit. Pengertian debit adalah dalam akuntansi menunjukkan sisi sebelah kiri dan kredit menunjukkan sebelah kanan. Mekanisme debit dan kredit terlihat dari dalam tabel sebagai berikut. Harta bertambah di debit, berkurang di kredit. Utang bertambah di kredit, berkurang di debit. Modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Beban bertambah di debit dan berkurang di kredit. Manfaat jurnal umum. Untuk mengetahui apakah akan menimbulkan penambahan atau pengurangan suatu akun. 2.
untuk mengetahui jumlah saldo yang akan dicatat pada satu atau lebih akun. 3. Untuk melihat keseimbangan saldo antara sisi yang didebit dan sisi yang dikredit. 4. Bisa dibuat tanda atau referensi untuk mengetahui apakah suatu transaksi sudah diposting ke buku besar atau belum. Prinsip dasar pembuatan jurnal umum. Melakukan identifikasi bukti transaksi keuangan yang muncul dari transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan. Contoh, buktinya antara lain kwitansi, faktur, memo, dan lain sebagainya. 2. Menentukan akun-akun apa saja yang terpengaruh dengan transaksi keuangan yang terjadi. Kemudian, menggolongkannya berdasarkan jenisnya, apakah aktiva, hutang, modal, dan lain sebagainya. 3. Menetapkan penambahan atau pengurangan terhadap akun yang berkaitan dengan transaksi tersebut. 4. Tentukan apakah harus mendebit ataukah harus mengkredit akun yang bersangkutan. Yang terakhir catat transaksi ke dalam jurnal umum berdasarkan bukti transaksi keuangan yang dimiliki perusahaan. Contoh transaksi jurnal umum. Berikut ini contoh pencatatan jurnal umum untuk transaksi yang terjadi selama bulan Agustus tahun 2020 di perusahaan Hannah Taylor. Tanggal 1 Agustus, Nona Hannah menyetor uang pribadinya ke dalam perusahaan Hannah Taylor sebagai modal awal usaha jahit sebesar 5 juta. Analisis transaksi. Pada tanggal 1 Agustus, dengan nama akun kas bertambah di debit sebesar 5 juta dan nama akun modal bertambah di kredit sebesar 5 juta. Tanggal 2 Agustus disewa sebuah ruko untuk usaha jahit dengan membayar 1.300.000 untuk 6 bulan. Analisis transaksi. Pada tanggal 2 Agustus dengan nama akun 1 sewa dibayar di muka bertambah di debit sebesar 1.300.000. Kas berkurang di kredit sebesar 1.300.000. Tanggal 4 Agustus dibeli tunai perlengkapan jahit dari toko Jaya dengan harga 500.000. Analisis transaksi. Tanggal 4 Agustus, nama akun 1 perlengkapan jahit bertambah di debit sebesar 500.000. Kas berkurang di kredit sebesar 500.000. 10 Agustus, telah diselesaikan jahitan pakaian langganan seharga 300.000 dan langsung diterima pembayarannya. Analisis transaksi. Tanggal 10 Agustus, nama akun kas bertambah di debit sebesar 300.000. Pendapatan usaha bertambah di kredit sebesar 300.000. Tanggal 12 Agustus, dibeli peralatan jahit dari toko sekawan seharga 1.500.000, tetapi baru dibayar 500.000. Analisis transaksi. Tanggal 12 Agustus, nama akun peralatan jahit bertambah di debit sebesar 1.500.000. Kas berkurang di kredit sebesar 500.000. Dan utang usaha bertambah di kredit sebesar 1 juta. Tanggal 18 Agustus, telah diselesaikan jahitan Nona Zahra seharga 1.700.000, tetapi belum dibayar. Dengan analisis transaksi. Tanggal 18 Agustus, nama akun piutang usaha bertambah di debit sebesar 1.700.000. Pendapatan usaha bertambah di kredit sebesar
1.700.000. Tanggal 19 Agustus dibayar ke toko sekawan sebesar 1 juta atas pembelian peralatan pada tanggal 12 Agustus. Dengan analisis transaksi, tanggal 19 Agustus nama akun utang usaha berkurang di debit sebesar 1 juta, kas berkurang di kredit sebesar 1 juta. Tanggal 20 Agustus dibayar gaji karyawan untuk 2 minggu kerja sebesar 200.000. Analisis transaksi, tanggal 20 Agustus nama akun beban gaji bertambah di debit sebesar 200.000, kas berkurang di kredit sebesar 200.000. Tanggal 25 Agustus, Nona Hana mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar 300.000. Dengan analisis transaksi, tanggal 25 Agustus, nama akun Prive bertambah di debit sebesar 300.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 300.000. Sesudah kita membuat transaksi, selanjutnya kita akan membuat jurnal umum sebagai berikut. Hannah Taylor, jurnal umum per 31 Agustus 2020. Di jurnal umum terdapat 5 bentuk, yaitu tanggal, nama akun, referensi, debit, dan kredit. Dari transaksi tersebut, kita dapat menyimpulkan tanggal 1 Agustus, nama kas, nama akun, kas bertambah di debit 5 juta, modal bertambah di kredit 5 juta. 2 Agustus, sewa dibayar di muka bertambah di debit 1.300.000, kas berkurang di kredit 1.300.000. 4 Agustus, perlengkapan jahit bertambah di debit 500.000, kas berkurang di kredit 500.000. Tanggal 10 Agustus, kas bertambah di debit 300.000, pendapatan usaha bertambah di kredit 300.000. Tanggal 12 Agustus, peralatan jahit bertambah di debit sebesar 1.500.000, kas berkurang di kredit sebesar 500.000, dan utang usaha bertambah di kredit 1 juta. Lanjutnya, tanggal 18 Agustus, nama akun piutang usaha bertambah di debit sebesar 1.700.000. Pendapatan usaha bertambah di kredit sebesar 1.700.000. Tanggal 19 Agustus, utang usaha berkurang di debit sebesar 1 juta, kas berkurang di kredit sebesar 1 juta. Tanggal 20 Agustus, beban gaji bertambah di debit sebesar 200.000, kas berkurang di kredit sebesar 200.000. Dan tanggal 25 Agustus, Prive bertambah di debit sebesar 300.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 300.000. Nah, setelah menganalisis semua, kita akan menjumlahnya. Debit berjumlah 11.800.000 dan kredit berjumlah 11.800.000. Sehingga antara debit dan kredit balance atau sama. Selanjutnya, kita akan memposting ke buku besar. Hannah Taylor, buku besar. Posting ke buku besar ini dari jurnal umum. Kas diberi nomor akun 100, piutang diberi nomor akun 101, perlengkapan diberi nomor akun 102, peralatan diberi nomor akun 103. Beban sewa dibayar di muka diberi nomor akun 104. Utang usaha diberi nomor akun 201. Modal diberi nomor akun 301. Prive diberi nomor akun 302. Pendapatan usaha diberi nomor akun 401. Beban gaji diberi nomor akun 501. Setelah memposting ke buku besar, selanjutnya atau langkah yang terakhir, kita akan membuat neraca saldo dari buku besar tersebut.
Nomor akun di neraca saldo terdapat 4 bentuk, yaitu nomor akun, keterangan debit dan kredit. Nomor akun 100, keterangan kas, debit 1.500.000. Nomor akun 101, keterangan piutang usaha, di debit 1.700.000. Nomor akun 102, keterangan perlengkapan, di debit 500.000. Nomor akun 103, keterangan peralatan, di debit 1.500.000. Nomor akun 104, keterangan sewa dibayar di muka, di debit 1.300.000. Nomor akun 201, keterangan utang usaha, di kredit 0. Nomor akun 301, keterangan modal, di kredit 5 juta. Nomor akun 302, keterangan pres, di debit sebesar 300.000. Nomor akun 401, keterangan pendapatan usaha, di kredit sebesar 2 juta. Nomor akun 501, keterangan beban gaji, di debit sebesar 200.000. Setelah kita menganalisis neraca saldo dari buku besar tersebut, kita akan menjumlahkan di debit sebesar jumlah di debit sebesar 7 juta dan di kredit sebesar 7 juta, sehingga antara debit dan kredit dinyatakan balance atau sama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.